Ya, Masjidil Aqsa bangunan masjidnya atau kompleknya, Bang? Iya, bangunan apa kompleknya? Kalau bangunan Pertama itu kali. mah baru di Nabi abad Adam, Bang? pertama Masehi, Bang. Oh, berarti kompleknya, Bang? Nah, Kompleknya. kalau kompleknya mau udah dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam sudah ada. jadi di situ juga lah Kalau Temple of yang di Solomon itu di Quran, situ juga ya. ya di Quran yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu adalah kompleknya, Bang. Oh, Komplek yang ada, yang sekarang apa namanya, ada disebut sebagai apa namanya, Bait Suci orang Yahudi, ada masjid apa, Dome of the Rock, itu nama kompleknya itu disebut di dalam bahasa Quran sebagai Masjidil Aqsa. Ya. Makanya kan ada tuduhan-tuduhan jadi tuh. renovasinya. Ya kan, makanya ada tuduhan di Quran, masa apa namanya, Nabi Muhammad SAW Isra katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masa apa namanya, tahun berapa, 622 Masehi kalau nggak salah. Sedangkan masjidnya sendiri baru dibangun tahun berapa gitu. Nah, mereka nggak tahu kalau yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu adalah nama komplek tempat itu gitu. Hmm. Tapi terus direnovasi para nabi ya, dibangun para nabi ya. Dibangun, iya. Tapi katanya sempat dikuasai juga oleh pihak Kristen gue. Oh, sempat. Kalau Iya. dikuasai Kristen mah Sempat ya. Sempat itu sempat rebutan Romawi, kemudian Islam, kemudian Persia juga pernah menguasai, kemudian direbut Romawi lagi pernah. Yang tanpa pertumpahan darah yang ketika Umar ya. Ya, ketika sahabat Umar bin Khattab menguasai itu yang paling apa ya? Yang paling mengesankan gitu ya. Ini Kodondi ada pasien Bang Blender namanya Mayor. Heeh. Kebetulan dia naik nih. Sepertinya ada yang mau dia tanya sama Kodondi. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Masjid Al-Aqsa itu kan dibangun di abad ke-7 ya. Iya, betul. Di abad ke-8 ya, di abad ke-8 ya. Iya, betul. Oh. Pertanyaan saya gini, Don. Pernah nggak Nabi Muhammad menginjakkan kaki di Masjid Al-Aqsa itu? Di masjid bangunannya atau di kompleknya? Enggak. Kalau kata masjid itu apa artinya masjid? Kata masjid itu ada dua arti. Yang pertama itu sebagai tempat sujud. Jadi di seluruh bumi ini tempat untuk bersujud itu bisa disebut masjid. Arti yang kedua, masjid itu bisa artinya bangunan untuk sholat. Nah, kalau yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu adalah komplek tempat masjid itu berada. Selain Masjid Aqsa juga ada masjid apa namanya, Bait Suci orang Yahudi yang tinggal sisa tembok ratapan itu juga ada di dalam komplek Masjidil Aqsa. Jadi kalau bertanya Nabi pernah ke Masjidil Aqsa, pernah sebagai kompleks ya. Tapi pada waktu Nabi Muhammad SAW diisrokan ke Masjidil Aqsa, masjid yang disebut dengan Dome of the Rock itu belum dibangun. Gitu. Oke, jadi kalau Anda katakan arti masjid itu adalah tempat bersujud ya. Jadi kalau ada orang di Monas itu ngumpul tuh sholat itu bersujud itu berarti masuk Monas itu juga masjid. Tempat bersujud itu bisa disebut sebagai masjid. Iyalah, seumpamanya orang kemarin ngumpul di Monas rame-rame ya kan. Nah orang itu kan sholat bersujud sana, apa berarti Monas itu juga dinyatakan masjid juga? Iya, tempat bersujud bisa disebut sebagai masjid. Oh, berarti pada saat itu sholat yang di sana itu berarti dinyatakan di masjid itu ya? Iya.
Abang Doditan, ada nggak data fakta sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di Yerusalem? Data fakta sejarah seperti apa yang Contohnya Bang maksud? situsnya bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di Yerusalem. Situs maksudnya ini arkeologinya. Iya, bahwa pernah mengatakan gitu, entah ada bentuk apa gitu yang bisa menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di Yerusalem. Kalau arkeologinya semacam batu atau tulisan kuno gitu saya belum pernah melihat. Apa aja yang bisa diteliti bahwa itu suatu kebenaran gitu. Kalau arkeologinya saya belum pernah membaca ada, Bang. Belum pernah saya lihat, belum ada. Belum ada ya, oke. Jadi yang Anda maksud Nanti lah kau tadi lihat. bahwa Nanti kau lihat Major. Major nanti kau lihat. Kau langsung panik ya kau baru apa? Tunggu dulu. Aku Mana jangan ada jumpa sama panik? Iya. aku jarang-jarang jumpa sama Bang Donditan ini. Ya. Jadi tadi pernyataan Koko tadi kan bahwa Nabi Muhammad pernah ke Masjidil Aqsa. Jadi itu kapan waktunya tuh? Waktu Isra Mi'raj. Waktu Misra. Oh. Tapi katanya Anda belum bisa menemukan situs fakta sejarahnya bahwa Nabi Muhammad pernah ke sana. Tapi kok bisa Anda percaya kalau itu pernah ada gitu? Nah iya kan kita bisa baca di Quran ada Isra Mi'raj. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain Isra Mi'raj. Nah Isra Mi'raj itu kita bisa tahu tahun berapa. Itu terjadi tahun ke-10 Nabi diutus menjadi Nabi. Kalau disebutkan tahun ke-10 berarti tahun berapa Bang? Tahu nggak Bang? Oke, jadi gini, maksudnya kasih paham dulu aku. Jadi gini kok. Kalau menurut Anda, coba dulu Anda jelaskan dulu bagaimana saya bisa memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu suatu fakta kenyataan gitu, bahwa itu benar-benar Oke. nyata gitu. Ah. Oke. Bang Mayor pernah riset nggak? Enggak, justru itu saya mau tuh. Maksudnya gini Bang Tan. Nah, seorang manusia naik ke langit ke-7 jumpa dengan Allah ya untuk menjemput perintah sholat. Bagaimana kita menjelaskan ini bahwa ini suatu fakta sejarah? Ya, kalau ditanya fakta sejarah atau bukan, secara arkeologi saya nggak bisa jelaskan karena tidak ada bukti atau situs atau batu yang ada tulisan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi di dalam Islam itu ada sebuah tradisi. Tradisi itu yang disebut dengan Quran dan juga dengan hadis. Di dalam hadis kita juga memahami tidak sembarang hadis diterima oleh kalangan Islam. Kalau yang meriwayatkan hadis itu orangnya tidak alim, silsilahnya nggak jelas, dan tidak sampai ke Rasulullah. Jadi kalau di kita, tradisinya sendiri sudah mempunyai syarat yang ketat. Orang yang diterima riwayatnya dan dijadikan menjadi hadis yang sahih, itu kita sampai meneliti orang yang ngomong itu orang yang seperti apa gitu. Kalau orang itu dianggap sebagai orang alim, silsilahnya jelas, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, dan riwayatnya atau sanadnya sampai kepada Rasulullah, kita anggap itu sebagai suatu kebenaran gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah riwayat Nabi Isra pada tahun ke-10 dia menjadi Nabi, yang menceritakan orang yang alim, orang yang tidak pernah berdusta, bahkan tidak pernah berbohong kepada seekor binatang sekalipun, dan silsilahnya jelas, dan sanadnya sampai ke Rasulullah, kita anggap itu sebagai hadis yang sahih. Jadi itu sebagai suatu kebenaran gitu. Kalau mau ditanya sebagai fakta sejarah sebagai bentuk arkeologi, saya belum pernah ngelihat arkeologinya, batunya atau ada prasasti atau apa yang menceritakan tentang itu juga saya belum pernah lihat. Tetapi walaupun ada, itu juga bukan sebagai suatu parameter yang pasti gitu bahwa namanya prasasti itu suatu kebenaran gitu. Setiap orang pada zamannya bisa membuat prasasti masing-masing gitu. Jadi kita punya standar sebenarnya lebih tinggi daripada sebuah batu yang dipahat begitu. Gitu kalau saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti izin nambah satu putaran ya, host Ustadz Dondi. Waalaikumsalam. Lanjut Ustaz. Oke. Jadi gini maksud saya. Jadi itu yang saya pikirkan kok.
Kalau memang itu hanya sebatas diimani, tapi tidak bisa dibuktikan secara fakta sejarah, ya saya juga berpikir ini bagaimana? Apakah memang hanya sebatas cerita aja untuk dipahami, atau itu kisah itu pernah ada gitu? Contohnya di waktu Nabi Musa membelah lautan, membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir, ya dengan diteliti dengan para ahli, ya memang ada di Laut Merah itu memang ada ya bekas, contohnya roda keretanya Raja Firaun, ya bagaimana ditemukan dengan situs-situs lain ya. Nah, itu yang bikin saya ini maksud saya bagaimana ini dijelaskan menjadi suatu fakta sejarah gitu. Itu yang saya ini kan kok. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kita punya parameter malah lebih tinggi daripada sebuah batu prasasti gitu. Jadi kalau tadi Bang Mayor mengimani Laut Merah pernah dibelah dua oleh Nabi Musa hanya berdasarkan bekas-bekas keretanya tentaranya Firaun, itu sendiri kan juga tidak ada tulisannya bahwa pernah terjadi laut dibelah begitu kan. Hanya kereta-kereta yang terdampar di situ, yang tenggelam di laut. Tulisannya kan tidak ada. Fakta sejarah arkeologinya tentang Laut Merah terbelah juga tidak ada. Bang Mayor tadi hanya berdasarkan bekas-bekas kereta tentara yang tenggelam di laut gitu kan. Tidak ada tulisannya. Sedangkan Bang Mayor juga hanya berdasarkan kitab yang menceritakan tentang Nabi Musa pernah membawa bangsa Israel membelah laut gitu. Jadi itu pun kalau buat saya, buat kita umat Islam, kita sendiri juga mengimani bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah membawa bangsa Israel membelah laut, kemudian mereka selamat sampai di seberang, dan Firaun mati tenggelam di dalam laut itu, kita juga mengimani gitu ya. Tetapi kalau mengenai hadis, ya ayat di Quran memang tidak terlalu banyak, lebih banyak di hadis. Tapi kalau sebuah hadis diceritakan oleh orang yang diterima riwayatnya, dan terbukti bahwa orang ini memenuhi syarat sebagai orang yang diterima omongannya, yaitu juga kita terima. Memang secara ilmu pengetahuan, Isra Mi'raj itu belum bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Karena peristiwa itu memang peristiwa yang goib gitu ya. Artinya peristiwa itu belum bisa diterima dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian dimirajkan sampai ke Sidratul Muntaha, kembali ke Masjidil Haram hanya dalam waktu 1 malam. Itu secara ilmu pengetahuan memang tidak mungkin. Belum sampai gitu ya, ilmu pengetahuan itu belum sampai bisa menjelaskan peristiwa itu. Tetapi dari hadis-hadis yang sahih, diceritakan bahwa orang-orang yang sedang pulang ke arah Mekah pada malam hari itu, bukan, itu peristiwa bulan terbelah. Sorry. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kita terima karena pertama karena itu diceritakan di dalam Quran. Yang kedua, hadis-hadisnya dianggap sahih, diterima sebagai hadis sahih gitu. Itu saja sih sebenarnya yang kita bisa pegang. Jadi yang dikatakan beriman, nah itulah bagian daripada iman kita gitu. Gitu Bang. Oke. Jadi gini Bang Dodi. Iya dong Mayor, lu mulu Mayor, woi. Udah lanjut clear bertanya. Tunggu 1 putaran, Mayor. 1 putaran ya, biar nggak kepanjangan Mayor, gantian pelan-pelan. Iya, lanjut. Oke, lanjut. Jadi kalau bicara mukjizat itu kan biiznillah, atas izin Allah. Musa membelah laut, Yesus menghidupkan orang mati, ya kan? Itu di dalam Al-Quran ada, jadi kita mengimani. Ketika ditanya mukjizat Yesus, mana buktinya Yesus menghidupkan orang mati? Oh, saksinya banyak. Siapa saja namanya, kalah tinggi dengan akademisi Islam dalam meriwayatkan sesuatu hal dalam keilmuan hadis. Itu mukjizat namanya. Satu-satunya mukjizat dari para utusan Tuhan yang sampai hari kiamat bisa kita pegang, kita baca itu Al-Quran. Semua orang bisa mukjizat ini, mukjizat itu di masa beliau masih hidup, para utusan Tuhannya. Ya, jadi mukjizat itu tidak melulu harus dibuktikan dengan
sains. Lalu perjalanan mukjizat lagi, di Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang hebat, tetapi karena diperjalankan oleh yang Maha Segala dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Tadi udah dibahas bahkan definisi masjid. Kemudian perjalanan Mi'raj, ya. Nabi Muhammad SAW meriwayatkan sebuah hadis begini: terciptanya 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Bicara 7 lapis langit, bila diibaratkan itu hanya sebuah cincin yang dilemparkan ke gurun Sahara. Yang paling besar kan gurun Sahara nih, ya. Itu baru ketemu kursinya Allah, bukan kursi dalam bentuk materi seperti kita, ya. Semuanya gabungkan lagi, 7 lapis langit dengan ini, baratkan cincin, lempar ke padang Sahara. Nah, sekarang bisa dibuktikan dengan sains bahwasanya ujung langit ke satu saja manusia belum bisa menemukan pakai teleskop Hubble. Kemudian generasi yang terbarunya teleskop Webb, ujung langit ke satunya aja tuh nggak bisa ketemu. Lalu perjalanannya dengan buruk. Buruk itu digambarkan karena saking sulitnya manusia zaman sekarang aja sulit menerima, apalagi pada saat zaman Nabi Muhammad masih hidup bercerita kepada para sahabatnya. Buruk itu kecepatan cahaya. Manusia saat ini mengetahui bahwa yang paling cepat di alam semesta adalah kecepatan cahaya, 300.000 km per detik. Bayangkan itu kecepatannya. Manusia mana yang gak akan musnah naik wahana dengan kecepatan seperti itu kalau tidak mendapat izin dari Allah. Nah, jadi kesimpulannya menutup putaran ini, tidak melulu bicara mukjizat Allah harus minta buktinya. Sama ketika aku bertanya gini, gantian kau Major, jangan bertanya mulu. Mana buktinya Yesus disalibkan? Karena ada yang bilang disalibkan di pohon, ada yang disalibkan di palang, ada yang disalibkan di seperti huruf T. Mana bukti palang salibnya mana? Kutanya kau. Ini sama Pak Acong nih, Pak Acong. Belum dibayar, tau gak? Berarti Kurang ajar kau, Major. Berarti Mana bukti palang salibnya mana? ini tokenya yang Panglong apa itu? Sumber Jaya itu ya? Inilah pemilik Panglong Sumber Jaya itu. Berapa? Major. Berapa utangnya? 8.750.000. Jangan kau tunjukkan dulu bonnya mana bonnya? Acong. Gimana kau mau Bang minta Acong, bon? Bang Udah Acong. gila kau minta bon kayu aja pun udah lapor. Bonnya Apalagi mana? bon. Enggak, itu ditulis pakai apa itu? Pakai berarti tulisannya apa izin pakai dong, apa itu? izin menceritakan nih. Aku sudah ngasih 18 Teman-teman izin sebentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sapa dulu Pak Lima sudah datang. Iya, masya Allah. Karena Ini orang-orang hebat gak kumpul di sini, masya Allah. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat sekalian, ada guru-guru saya nih, Kok Dondi. Masya Allah, akhi, masya Allah. Iya kok. Selamat berjuang. Sudah menyelesaikan menyelesaikan tugas mulia. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Sehat selalu, panjang umur, Kodondi. I love you full, my Bang brother. Mayor, Thank you. Bang Mayor. Lanjut. Bang Mayor, Ya. mau bertanya boleh Bang? Silakan. Ada nggak Bang bukti arkeologi Nabi Elia ke surga naik kereta berapi Bang? Bersera. Oke. Bersera. Hah, kereta berapi? Ada kereta berapi. Di mana tertulis itu? Kota. Ada di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Oke, kereta berapi. Iya. Bisa ditampilkan dulu kok. Aku belum pernah baca. Mati nih ya. Mati. Bersera dia Bang Blender, bersera dia. Businya rusak, berapi.
Selamat Kak Blender. Nembak api ya. Tinggal ganti cuknya aja nanti. Sebentar ya. Nah, Saudara Blender, nanti saya bantu. Saudara Bang. Baca nggak bang? Tenang Bang Blender, saya di sini bela Anda. Sorry, Bang Blender pula. Mayor. Berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saya pengen tahu bang, bukti arkeologinya apa nih bang? oke, mungkin kalau dia ke sana mungkin tidak bisa diinikan. Soalnya yang mengatakan itu nabi siapa, yang mengisahkan nabi siapa. Jadi gini Kotan, bagaimana kitab suci itu kan kita imani ya, dengan akal sehat kita ya kan. Itu buktinya kalau kita itu memahami apa kandungan daripada kitab yang kita imani. Contohnya di waktu Nabi Nuh mendirikan baterai dia, dikatakan itu jauh sebelum Nabi Musa. Ya, para orang-orang yang pintar ini, orang-orang ahli-ahli ini kan penasaran semua itu. Benarkah ini cerita yang dalam tertulis ini? Dicari-cari ternyata ada, ya. Di Gunung Ararat itu ada berbentuk perahu yang sudah menjadi batu, yang menjadi gunung, ya. Diteliti bahwa itu, diprediksi bahwa itulah baterai Nuh yang sudah tenggelam dulu, yang sudah yang terdampar dulu di Gunung Ararat. Kok lari ke Bahtera Nuh ya? Ya, contohnya enggak. Gini Bang Juma. Maksud saya kan, kuping saya salah kali ya. Lanjut kok. ya, maksud saya gini, kita kan merujuk pada situs fakta sejarah yang tertulis pada kitab kita itu, ya. Contohnya tadi waktu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh menjemput perintah sholat, bagaimana menjelaskannya secara fakta sejarah. Tapi Kotan larinya tadi ke siapa tadi, Nabi Elia tadi naik kereta. Nah, ya ini juga perlu dibuktikan kan gitu. Jangan gitu aja kita terima. Apakah memang itu satu kisah nyata atau memang suatu cerita dongeng aja kan gitu. Pada cara memang sudah tertulis di kitab suci. Dan ini mungkin tugas-tugasnya para orang-orang pintar. Satu putaran boleh, host? Silakan. Ustaz, ini putaran berserak Major, lanjutkan saja potong itu. Ya, aku bikin berserak-serak dia tercerai-berai. Jadi Major ini masih bingung, host, antara peristiwa biasa, walaupun peristiwa besar ya, membangun bahtera yang sangat besar, tetapi itu bukan mukjizat ya. Kalau ada arkeologi menemukan bukti-bukti peninggalannya di Monjudi, itu karena bukan mukjizat, host, walaupun peristiwa besar. Sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW berteduh di sebuah pohon, sampai sekarang pohonnya masih ada itu. Yang lainnya kering, gersang, kerontang sepanjang mata memandang. Hanya ada satu pohon di mana Nabi Muhammad ketika berdagang ikut pamannya pernah berteduh di pohon itu. Pohon itu memberikan sandaran, merunduk semua daunnya karena yang di bawahnya adalah utusan Tuhan. Itu kalau mau menyamakan apple to apple, jangan kau samakan bawang bombay dengan apel Malang. Berserak dia, host. Lanjut, host. Oke. Jadi dalam artian ya, Anda bilang tadi ada pohon yang tempat berteduhnya Nabi Nuh. Di kitab terdahulu kan dijelaskan itu. Ya, Bang Mayor, mohon maaf Bang Mayor. Ya. Jadi Ya. bukti arkeologi Nabi Elia diangkat ke surga naik kereta berapi itu ada atau tidak ada Bang Mayor? Kalau secara fakta sejarah kan belum ditentukan, belum ada dibuktikan. Ya kita Yang saya tanya bukti aja. arkeologinya ada atau tidak ada Bang Mayor? Belum ada, setahu saya sekarang kan belum ada yang membuktikan itu. Oh, kalau belum ada berarti akan ada. Yang tidak tahu, mungkin ada orang-orang pintar atau ilmuwan nanti meneliti nanti membuktikannya. Oke, berarti sama-sama tidak ada ya Bang ya. Nah, waktu iblis membawa Yesus ke gunung tinggi, kemudian memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kemudian iblis bilang ke Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus dibawa iblis ke gunung tinggi, itu bukti arkeologinya ada nggak Bang? Berserak. Arkeologinya Iya. nggak ada. Itu kan hampir sama dengan peristiwa Isra Miraj kan, dibawa gitu ke atas ke langit gitu kan.
sampai ke gunung tinggi. Bahkan Paulus juga pernah mengaku bahwa dia pernah diangkat ke langit ketiga. Itu bukti arkeologinya ada nggak, Bang? Paulus, Iya. di mana dia tertulis ini? Di mana tertulis itu? Belum pernah baca ya, Bang? Belum, belum. Belum. Oh ya udah, kalau gitu yang Yesus dulu dah. Yesus ada di Matius 4 ayat 89, Bang. Coba nanti kalau sudah ada bukti arkeologinya baru saya tanya yang Paulus. Ada nggak, Bang, bukti arkeologi? Oke, lanjut yang tanya. Pernah dibawa iblis ke gunung yang tinggi gitu, Bang? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi sudah dua tadi pertanyaan saya juga nggak ada ya, Bang, ya, bukti arkeologi ya. Oke. Oke. Yang Paulus, Oke, jadi gini. saya cari dulu ayatnya ya. Jadi korelasinya pertanyaan saya gini, Kotan. Kan jelas Nabi Muhammad itu kan seorang manusia, sama seperti kita manusia ya. Ya dinyatakan dalam keimanan Islam itu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat ya, dengan bagaimanapun tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan dengan apapun. Tapi Nabi yang sudah membawakan ajaran Islam sudah menjumpai Tuhannya di langit ketujuh dan menerima perintah sholat, bertemu dengan para nabi. Nah, ini yang bikin saya ibaratnya ini sebenarnya peristiwa ini nyata atau gimana kan? Itu makanya saya bertanya. Ya. Kalau terkait dengan begitu, tadi Bang, Ilya maaf, itu, Bang. Ya, kalau begitu menggunakan standar yang sama dengan Bang Mayor, bukti arkeologi Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, bukti arkeologinya apa, Bang? Sama kan sebenarnya kan? Seorang nabi berbicara dengan Tuhan, ya kan? Face to face. Ya, walaupun ada hijab atau tidak ada hijab. Sekarang bukti arkeologinya Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai itu apa? Ada nggak, Bang? Oke, kalau itu kan langsung Musa sendiri yang mengisahkan bahwa dia itu mengalami. Iya, yang saya tanya bukti arkeologinya, Bang. Pas Ada itu- nggak, Bang? Iya, ya bukti arkeologinya Gunung Sinai lah. Baru dikatakan Iya, sekarang bukti kan di Gunung Sinai. arkeologinya ada nggak, Gunung Bang? Sinai lah. Bukti arkeologinya. Bukti sejarahnya. Hah? Bukti arkeologinya ada nggak, Bang? Bukti arkeologinya. Prasasti atau situs yang ada tulisan Oh, tidak bahwa ada, Nabi tidak Musa ada. tidak ada. Berarti Ya bukti arkeologinya ya kitab suci. Bukti Nah. arkeologinya ya kitab suci. Bagaimana Musa nah, menuliskan itu kitab berarti itu? jawabannya itu Untuk juga, mem- Bang. Ketika Bang nanya bukti arkeologinya Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'raj kan, bukti arkeologinya apa? Nah, kalau Bang Mayor bertanya seperti itu, Bang Mayor juga harus bisa menyediakan bukti arkeologi Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Bang Mayor juga harus bisa menyediakan bukti arkeologi Nabi Elia pernah diangkat ke surga naik kereta berapi, atau juga Yesus pernah dibawa ke gunung tinggi oleh iblis, atau juga Paulus pernah ke langit ketiga. Itu bukti arkeologinya Bang cari dulu. Kalau ada, Abang baru tanya Nabi Muhammad SAW pernah Isra Mi'raj, bukti arkeologinya apa gitu, Bang. Oke, jadi gini, Kotan, kan itu berbeda. Itu kisahnya itu kan sama-sama di dunia ini, di bumi, ya. Bagaimana Musa bercengkrama dengan Tuhan, bagaimana Elia, itu kan ceritanya di dunia ini. Sekarang manusia, ya manusia sendiri seperti kita ini naik ke langit ketujuh menjumpai Tuhannya, menjemput perintah sholat itu. Dia kembali lagi ke dunia. Kalau dalam pemahaman yang saya imani, ya orang yang sudah menjumpai Tuhan itu, ya saya rasa mustahil balik lagi ke dunia karena dia itu sudah dalam tempat keagungan. Jadi gini, Bang, Ini bukan ceritanya balik masalah lagi naik dunia. ke surga terus balik lagi, bukan begitu yang dipermasalahkan. Yang Abang tanya kan tadi bukti arkeologinya, iya kan? Kalau Abang nanya bukti arkeologi, Ya, gini, seorang gini. nabi diangkat ke langit, pulang lagi. Bukti arkeologinya tadi saya sudah jelaskan, selain daripada Quran, hadis sahih, kalau ditanya situsnya atau prasastinya itu tidak ada. Makanya tadi saya bertanya menggunakan standar yang sama. Standarnya apa? Standarnya seorang nabi diangkat ke langit. Paulus juga balik lagi loh, Bang. Paulus, Bang, ada di dalam 2 Korintus 12. Silakan Abang baca. Dia melihat langit ketiga. Gini, Paulus kan juga balik oke, lagi, Bang. gini kok. Ya, ya korelasinya dari arkeologi tadi, ya. Saya mau bertanya tadi, bagaimana Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah ke Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem? Terkait dengan tadi situs itu tadi, ya fakta sejarahnya ada nggak bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakan kaki di
Yerusalem, situs sejarahnya, bukan yang situs sejarah naik ke langit ketujuh. Kalau masalah situs, ini kan kita kan kita bicarakan masa di dunianya. Kalau memang Nabi Muhammad adalah dalam sejarah pernah menginjakkan kaki di Yerusalem atau Baitul Maqdis itu, ada nggak situs sejarah yang bisa kita lihat untuk Saya tadi sudah jawab tidak ada, Bang. Saya sudah jawab tidak ada. Sekarang kalau Bang Mayor beralih lagi standarnya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus ke Bang Mayor tanya arkeologinya ada atau enggak? Ya saya juga tanya. Ketika Yesus diangkat ke gunung tinggi oleh iblis, ya, kemudian diuji kalau mau menyembah iblis, maka akan diserahkan semua kerajaan dunia itu oleh iblis kepada Yesus. Itu kan sama juga berarti standarnya. Itu masih di bumi loh itu, Bang, belum ke langit loh itu. Baru ke gunung yang tinggi loh. Nah, bukti arkeologinya ada nggak? Yesus dibawa oleh iblis. Kan sama standarnya. Kalau Abang mau bertanya bukti arkeologi dari Mekah ke Yerusalem, bukti arkeologinya ada atau enggak? Atau dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha, terus balik lagi ke Mekah, bukti arkeologinya ada nggak? Saya punya pertanyaan yang sama dengan Bang Mayor. Tunjukkan bukti arkeologi Yesus pernah dibawa ke gunung tinggi, itu masih di bumi, masih di tempat yang sama-sama di bumi. Kalau Paulus ke langit yang ketiga, bukti arkeologinya ada atau enggak? Kalau tadi Bang Mayor juga bilang ada seorang nabi bicara dengan Tuhannya, saya minta bukti arkeologi Nabi Musa bicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah kan begitu jadinya, sama standarnya, saya menggunakan standar yang sama dengan Bang Mayor. Nah kalau Bang Mayor tidak bisa menyediakan bukti arkeologi dari 4 contoh yang tadi saya kasih, Bang Mayor rasanya perlu belajar lagi standarnya bukti arkeologi itu untuk apa saja gitu. Sekarang saya juga punya pertanyaan begini, Bang. Bang Mayor tahu nggak kalau bumi itu punya garis orbit? Ya. Betul ya, bumi punya garis orbit ya? Ada. Jadi kalau bumi punya garis orbit di mana bumi itu mengelilingi matahari, ya. Kalau garis orbit itu kita bikin garis, itu akan seperti cincin nggak, Bang? Ya, dia bulat. Ya, bulat ya, jadi seperti cincin ya. Bagaimana ceritanya seseorang bisa mengatakan bumi itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir, kalau orang itu tidak pernah melihat bumi dari kejauhan, Bang? Saya pengen tanya itu, coba tolong jawab, Bang. Ini pertanyaan aja korelasinya kemana nanti nih? Kok jadi larinya ke orbit bumi, jadi ke cincin? Karena ada hubungannya dengan Mi'raj, Bang. Iya, ketika Nabi Muhammad SAW di Mi'raj kan, berarti kan Nabi Muhammad SAW kan melihat bumi dari kejauhan. Betul nggak? Oh, berarti menurut Anda karena ada itu di hadis apa di hadis? Di surah itu? Di hadis. Di hadis. Ya, hadis sahih. Berarti itu di hadis itu perkataan siapa? Loh, kan tadi sudah saya jelaskan kalau hadis itu apa? Ya, maksudku gini, bagaimana ya yang tertulis dalam Quran berarti itu perkataannya daripada Allah sendiri. Ya, kalau memang itu satu kebenaran berarti di dalam Quran dia tertulis bahwa perjalanan Misra itu memang dinyatakan memang ada kan itu. Loh, memang ada di Quran, Bang, di Quran surat Al-Isra. Enggak, memang nyata gitu. Kalau ini dari hadis ya bisa aja, ibaratnya kita itu karena yang membangun manusia kan masih punya keterbatasan. Kan tadi saya sudah jelaskan, yang kita terima itu hadis sahih. Hadis sahih itu artinya yang meriwayatkan orang alim dan periwatannya atau sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Itu ada penelitiannya, Bang. Orang yang meriwayatkan juga ada kitabnya, dia anak siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Dia pernah berdosa aja ketahuan gitu. Orang alim ini menyaksikan nggak kalau Nabi itu naik ke langit itu? Tidak menyaksikan, tapi dia mendengar dari Nabi. Oh, mendengar. Berarti tidak ada yang melihat berarti waktu dia misalnya. Tidak ada. Nah, kalau yang melihat Paulus ke langit ketiga siapa, Bang? Jangan situ, jangan selalu satu-satu lah. Oh, enggak, kita harus pakai standar yang sama. Iya, maksud saya. Standar yang sama, Bang. Jangan Kalau Bang nanya, yang meriwayatkan di hadis itu pernah melihat atau tidak, saya juga bisa bertanya, Paulus ke langit ketiga siapa yang menyaksikan? Iya, jadi gini, Kotan. Kalau menurut pemahaman Anda ya, sekarang kan ini udah Anda imani ya. Ini dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk real nyata gitu kisah itu? Yang mana? Yang Isra Mi'raj? Yang Misra itu ya.
Yang Isra Mi'raj itu bukan dalam bentuk mimpi, dalam bentuk nyata. Nyata. Nah, kalau Yesus diangkat ke gunung tinggi itu mimpi atau nyata, Bang? Oh, itu nyata, nyata. Nyata. Yang saksikan siapa yang melihat? Yang melihat siapa? Yang melihat ya dia sendiri. Iya. Siapa? Dia sendiri. Yesus sendiri. Nah, terus yang nulis di Matius siapa? Apa Yesus juga yang nulis? Nah, itu kesaksian dia lah. Iya, yang nulis di Matius siapa? Yesus bukan? Bukan lah. Nah, kalau bukan, yang menulis melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya itu kan menurut kesaksian dia, itu yang tertulis. Kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus? Contohnya gini, Kotan. Enggak, kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus, Bang, itu, Bang? Gini, Kotan. Seorang wartawan tidak serta-merta harus ada di tempat kejadian, dia menulis suatu berita. Nah, dia melihat nggak? Yang menulis itu melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya tidak. Nah, ya sama Tapi saja. Kan sama saja. Iya, Tadi sekarang Abang gini, bertanya, yang meriwayatkan hadis itu melihat tidak? Ya tidak. Tapi dia mendengar Bagaimana dari Rasulullah. Tapi kalau yang menulis di Matius, apakah dia mendengar dari Yesus? Jadi gini, satu berita itu contohnya ditulis seorang wartawan. Tidak harus ibaratnya wartawan itu menyaksikan suatu kejadian baru itu Iya. berita, kan itu? Iya. Yang menulis di Matius itu mendengar dari Yesus atau tidak? Iyalah kesaksian bahwa itu Yesus itu pernah ya dibawa oleh iblis ke satu gunung. Jadi yang menulis di Matius mendengar langsung dari Yesus? Iya. Hah? Oh ya. Iya. Yang menulis Matius siapa, Bang? Yang menulis Matius siapa? Matius. Iya. Loh, kok diam? Iya Matius kok. Tanya aku. Oh, yang menulis Matius. Matius yang mana, Bang? Matius orang Lewi bukan? Ya Matius yang sejaman dengan Yesus lah, nggak mungkin yang jabat ketujuh kan? Iya, tapi yang di dalam surat Matius ada nggak, Bang? Saya bernama Matius mendengar ini dari Yesus, ada nggak, Bang, begitu, Bang? Tidak. Yang namanya ya kan Bu, yang namanya tulisan dalam Bible itu kan tidak harus kita ini lagi, kita cari lagi harus ngomong gitu. Ya. Itu Kalau yang Paulus, tertulis ya, Bang, berarti kita imani. Ya, kalau Paulus, Bang, Paulus yang nulis, Paulus berbicara, dia menulis, saya Paulus, Rasul Yesus, gitu. Jelas yang menulis Paulus. Tapi kalau yang menulis Matius tidak pernah bicara, aku bernama Matius, bertemu Yesus, mendengar dari Yesus, nggak ada ayat begitu, Bang. Gimana? Oke, sama aja gini kok. Kalau di saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Tuhan itu, bagaimana siapa yang menyaksikan, sama aja kan seperti itu. Oh iya, makanya saya bilang kalau abang tadi bertanya, tadi yang meriwayatkan hadis itu melihat nggak Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Ya tidak. Ketika saya tanya abang, ketika Yesus diangkat ke gunung yang tinggi, yang menulis Matius melihat nggak? Kan nggak juga. Iya, bagaimana Yesus Nah, berkisah? kalau sama-sama nggak melihat, berarti abang double standar pertanyaannya. Karena di kitab abang juga ada tulisan begitu. Beda dengan Paulus. Kalau Paulus menulis, aku Paulus, Rasul Yesus. Sedangkan yang menulis Matius, bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menulis, menurut orang-orang Kristen sendiri, menurut ahli-ahli sejarah sendiri, sudah hampir semuanya sepakat bahwa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang yang bernama Matius, bukan orang bernama Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka ditulis jauh setelah Yesus tidak ada. Ditulis paling cepat hampir tahun 70 Masehi, sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan. Dan ditulis tidak di tanah Palestina, ditulis di kemungkinan besar di Romawi atau di Syria. Jadi justru kalau dilihat dari kelas hadis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut ilmu hadis di Islam, Bang, itu hadis yang maudhu. Gitu, Bang. Oke. Jadi gini, Kotan. Kalau Anda meragukan bahwa Matius itu bukanlah bagian daripada masanya Yesus, Lukas, Markus bukan. Sekarang gini, di dalam keimanan Anda juga kan dibahas tentang Isa. Isa itu menurut Anda Yesus bukan? Apa, Bang? Kalau menurut Anda Isa itu Yesus bukan?
Isa Al-Masih adalah sama dengan Yesus Kristus orangnya, tapi ceritanya berbeda, diceritakan berbeda, diperspektifkan berbeda. Oke, berarti Isa sama dengan Yesus ya? Iya, orangnya ya, profilnya, sosoknya sama. Iyalah, oke, terlepas dari ceritanya ya. Oke, jadi gini, kok di dalam kisah dalam Quran kan dinyatakan bahwa di sana juga Isa itu mempunyai murid-murid juga, Hawariyun ya. Iya. Oke, ada nggak Hawariyun menuliskan tentang Isa itu di masa hidupnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Injil yang dimaksud yang diberikan Allah itu apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Yang dimaksudkan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu yang dimaksud dengan Injil. Oke, Injilnya bisa nggak kita temukan sekarang Injil itu yang diberikan, yang diwahyukan Allah itu kepada Nabi Isa? Kalau sebagian daripada pesan-pesan di dalam Injil bisa kita baca di Quran. Tapi kalau yang disebut dengan wahyu itu ada di dalam kolbunya Nabi Isa alaihissalam. Dan karena Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu itu bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh, gitu pula ya? Iya. Jadi sama kayak Yohanes 1 ayat 1 juga di ceritanya? Oh enggak, beda. Hah? Kayak di Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan firman bersama dengan Allah kan? Firman itu pada mulanya kan Bang ya? Iya, paruh A. Jadi maksud Katanya saya, Yesus Alfa Omega bukan Bang? Bentar dulu, kita jangan melompat dulu, Kotan. Loh, Ini. Abang Jadi larinya ke kalau- Yohanes 1:1 gitu. Iya, kan? sekarang Pada mulanya gini. kenapa cinta dulu? Ya, ntar dulu. Kalau Anda meragukan apa yang ditulis oleh penulis Injil, yaitu Markus, Lukas, Yohanes, ya, bagaimana Anda menyatakan bahwa ada Injil? Anda bilang ada yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Jadi Injil Ya. itu yang mana? Iya, namanya wahyu itu apa Bang? Namanya wahyu itu apa? Oke, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang diberikan kepada salah seorang nabi kan? Iya. Ya, kalau nabinya itu meninggal, wahyunya kemana Bang? Iya, sekarang gini, maksud saya gini. Kalau kita kan jangan bicara dulu ke yang lain. Kita bicara entar Isa dan Yesus ini dulu. Iya. Kan jelas dalam kitab terdahulu Injil ya, kitab Taurat, Mazmur, Injil, ya jelas mengatakan di sana ada kitab Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu dinyatakan bahwa itu adalah Injil. Nah, gini Sekarang Bang. Anda Gini, Anda gini. mau membantai itu bukan Injil. Bahwa itu Saya ditulis di Roma bilang, ya, Pak. Saya berani bilang bahwa itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mau bertanya sama Bang Mayor. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa Bang? Kepada siapa? Kepada 4 kitab itu. Ya kami tahunya dari kitab suci itu ya, namanya itu Lukas. Iya, Yohanes. yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa Bang? Oh, saya Kan tidak pasti tahu. ada orang yang pertama kali memberi nama itu gitu. Ya jelas namanya kan itu murid Yesus, yang murid itu kan Yohanes, Markus kan murid Yesus. Enggak, yang menamakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Abang nggak tahu? Ya karena itu berdasarkan kesaksian dari sang penulis ya itu dinyatakan nama dia menjadi Nah mana? Kan nggak ada. Aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, aku bernama Yohanes, kan nggak ada di 4 kitab itu. Oke, sekarang Terus gini, yang Bro. akhirnya memberi nama 4 kitab itu siapa orangnya Bang? Oke. Kalau untuk nama itu sudah jelas ya, jauh sebelum Yesus mengangkat mereka jadi murid, itu sudah menjadi nama mereka. Contohnya Yohanes, ya, Markus, Lukas. Enggak, yang saya tanya, Itu bagaimana? yang memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang pertama kali itu siapa Bang? Ya orang yang mengumpulkan kesaksian daripada Markus itu. Mana Itu ayatnya? Aku kesaksian bernama Lukas. Matius, aku bernama Markus, ada ayatnya? Oke, jadi gini aja. Kalau memang Anda bisa, coba Anda sebut kalau nama-nama Hawariyun itu siapa? Apa? Nama-nama Hawariyun yang dimaksud Quran itu siapa? Ya nama-nama Hawariyun itu ya ada di hadis juga pasti. Nama-namanya kurang Siapa? lebih, nama-namanya kurang lebih sama dengan nama-nama yang ada di dalam hadis-hadis Israiliyat. Nama-namanya kurang lebih sama, tapi itu bukan masalah. Yang saya maksud, yang saya tanya, yang pertama kali memberi nama kitab 4 itu sebagai namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa Bang? Ya jelaskan dari hasil
temuan mereka, ini tulisannya siapa, ya itu dituliskan menjadi berarti dari kitabnya kitab Lukas. Berarti itu kalau itu tulisannya Lukas, berarti itu kitabnya kitab Lukas, Injilnya Lukas. Kalau ditemukan itu dari kitabnya Markus, berarti itu kitab Injilnya Markus. Kan nggak ada Jadi ayat gini, atau kalau nama Matius, iya, atau jadi nama gini, Markus, jadi gini. Lukas, Yohanes kan nggak Jadi, ada. Oke, jadi gini Kotan. Jadi kalau memang Anda mau menyamakan Yesus, kasih paham dulu saya. Kalau memang Yesus itu memang adalah Isa adalah Pitari, oke. Jadi saya mau cari kebenaran, apakah memang kisah Yesus yang ada di dalam Bible ini yang benar atau dalam Quran? Pernyataan yang saya mau kasih tanyakan gini, siapa nama-nama Hawariun yang bersama-sama dengan Isa dulu? Kalau nama-namanya kita bisa sebutkan dari nama-nama yang ada di dalam Israeliat, Bang. Ada Andreas, ada Yakobus, ada Filipus, ada Yohanes, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yudas, ada Yohanes, ada Simon orang Zelot. Nama-namanya kurang lebih hanya beda dialeknya saja. Kalau di bahasa Ibrani, misalnya di bahasa Yunani Yohanes, kita sebut Yohana. Kalau namanya misalnya Yakobus, kita sebut sebagai apa gitu misalnya. Itu hanya transliterasi bahasa. Yang saya tanya, yang memberi nama 4 kitab itu siapa? Yang menemukan kitab itu, siapa yang menemukan? Yang menemukan kesaksian? siapa, Bang? Yang menemukan siapa? Saya tidak tahu. Oh, Saya tidak tahu. Nah, gini aja, Bang. Makanya gini. Saya minta kita jujur-jujuran aja. Kita juga Ya, saya jujur. tidak Saya tidak usah tahu. tidak usah muter-muter kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Yang pertama kali memberi nama Matius dan Markus itu namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Jadi nama-nama kitab itu bukan dari penulis kitabnya, tapi dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Itu maksud saya, Bang. Oke, dasarnya orang itu membuat itu kitab Injilnya Markus, Injilnya Lukas, Injil Yohanes dari mana? Itu tradisi mereka yang menganggap bahwa Matius itu adalah orang Lewi yang menjadi pemungut cukai. Itu hanya atribusi. Ketika dia mengatakan Markus ini yang menulis, itu juga hanya atribusi yang dianggap bahwa ini yang menulis adalah Markus, muridnya Petrus sebagai juru tulisnya Petrus. Nanti juga yang menuliskan Lukas dianggapnya bahwa Lukas itu hanyalah tabib dan teman seperjalanannya Paulus. Yang menulis Yohanes padahal disebut adalah Yohanes anak Zebedeus. Padahal semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada website namanya USCCB, United States Council Wali Gereja Amerika Serikat. Dari keempat kitab itu semuanya yang menulis bukan murid Yesus. Kalau abang mau buka, silakan buka www.usccb.org. Silakan dibuka. Di setiap di setiap gospel Matius ada penjelasannya dahulu. Ini siapa yang menulis gitu. Semuanya meragukan bahwa itu yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari kalangan Kristen sendiri. Itu. Jadi kalau yang tertulis dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu mendapatkan Injil, Anda meragukan nggak? Ada di Quran surat Maryam ayat 30. Aku Ya, adalah maksudku, hamba Allah, aku menerima ya, kitab Injil. Ada. Injil itu siapa yang menulis? Tidak ditulis, Bang, kalau di Quran. Artinya berarti kitab Injil tahu yang nggak, Bang, dalam bahasa Arab, Bang? Ya jangan dulu, maksud saya gini. Nah, makanya gini, supaya Abang tidak salah Injil itu pertama. Injil enggak. Ya maksud saya Injil yang dimaksud dalam Quran itu Injil itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan tadi sudah saya sebutkan. Bang Mayor menyimak nggak? Iya, berarti Quran juga Injil. Kok Quran Injil? Kalau Quran wahyu yang diterima oleh Muhammad SAW. Beda, Bang. Kalau Injil wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Taurat wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Quran wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel aja, tapi untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Itu bedanya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Syekh.